Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Devi. Di sini Ibu mengajar simulasi dan komunikasi digital. Selama di rumah aja, kalian gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, untuk kali ini kita belajarnya berbeda dengan yang biasanya ya. Biasanya kita belajar langsung tatap muka dan berinteraksi langsung. Sekarang dikarenakan sedang ada wabah COVID-19, kita belajar daring atau dalam jaringan. Oke, kita langsung aja ke materi ya untuk mempersingkat waktu. Kalian simak materinya atau videonya, kalian simak, kalian pahami. Apabila kalian nggak ngerti, kalian boleh tanyakan ke Ibu, langsung chat ke grup ini ya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Di mana materinya itu kita akan belajar tentang menerapkan metode peta minda. Ya, sebelum ke pembahasan, coba Ibu mau nanya, menurut kalian peta minda itu apa sih? Terus cara membuat peta minda itu mudah atau sulit? Pastinya mudah ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang. Sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Lalu menurut Buzan atau Tony Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk yang pertama, merangsang sisi positif bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Otak kiri dan otak kanan di sini artinya otak kiri terdiri dari tulisan, urutan penulisan, dan hubungan antar kata. Lalu otak kanannya terdiri dari warna, gambar, dan dimensi. Lalu untuk manfaat yang kedua, membuat rencana atau kerangka cerita. Ketiga, mengembangkan sebuah ide. Keempat, meringkas isi buku. Kelima, meningkatkan pemahaman. Keenam, menyenangkan dan mudah diingat. Dan yang terakhir, ketujuh, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, setelah manfaat, di sini Ibu akan memberikan langkah-langkah membuat peta minda. Langkah-langkah membuat peta minda itu ada 5 langkah. Yang pertama, buatlah ide pokok. Di mana ide pokok ini adalah awal pertama kita membuat peta minda. Ide pokok ini nantinya kita akan letakkan di bagian tengah. Lalu yang kedua, kita tambahkan cabang. Setelah kita membuat ide pokok utama, kita tambahkan cabang yang ditarik oleh ide pokok. Nah, cabang ini dibuat dalam bentuk garis melengkung. Lalu yang ketiga, tambahkan kata kunci. Tambahkan kata kunci pada setiap cabang yang sudah dibuat. Nantinya, kata kunci ini akan menambah peran yang ingin disampaikan atau mewakili seluruh isi pembahasan dalam sebuah cabang tersebut. Lalu yang keempat, berikan warna pada cabang.
Tambahkan warna pada setiap cabang dan pastikan warna setiap cabang itu berbeda antara yang satu dengan yang lain untuk membedakan pembahasan. Langkah yang terakhir atau yang kelima, tambahkan gambar. Tambahkan juga gambar pada setiap cabang, di mana gambar ini berfungsi untuk mewakili kata-kata dalam sebuah pembahasan. Berikut ini adalah contoh dari peta minda, di mana dalam contoh ini Ibu akan membahas mengenai surat. Untuk ide pokok utamanya ini adalah surat ya, dan ide pokok utamanya diletakkan di bagian tengah. Lalu, di mana terdapat 5 cabang besar yang mewakili 5 pembahasan. 5 cabang besar itu diantaranya ada siapa, pembuka, tujuan, detail, dan penutup. Nah, jika kita perhatikan, di setiap cabang itu sesuai dengan panduan langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan dengan warna yang berbeda. Tentunya ini untuk mewakili dan membedakan masing-masing pembahasan. Setelah kita membuat 5 cabang utama, kita juga menambahkan anak cabang untuk menambahkan detail dari semua pembahasan. Misalnya, siapa? Yang artinya itu surat yang kita bikin itu atas nama siapa? Kemudian untuk pembuka. Untuk pembuka dibagi lagi menjadi 2 anak cabang. Yang pertama ada formal, yang artinya itu surat ini ditujukan untuk atasan, perusahaan, atau guru. Jadi, kita tulisnya menggunakan yang terhormat agar lebih sopan. Lalu yang kedua, anak cabang yang kedua itu informal. Artinya surat ini ditujukan untuk teman, sahabat, keluarga, ataupun pacar. Untuk tujuan, tujuan kalian membuat surat ini apa? Apakah untuk meminta sesuatu, mengeluh, menjelaskan, dan menggambarkan? Menggambarkan dan menjelaskan di sini bisa juga menggambarkan dan menjelaskan isi hati kalian kalau surat ini untuk pacar. Untuk detail, ini artinya mewakili surat yang kalian bikin. Ya, sedetail mungkin kalian bikinnya. Dan lalu yang terakhir itu ada penutup. Untuk penutup itu sama dengan kayak bagian pembuka ya. Ada formal dan informal. Nah, dengan membuat sebuah peta minda seperti ini, sebuah pembahasan itu akan terasa lebih menarik. Dan tentunya di sini kita banyak warna dan juga gambar, maka ini akan lebih mudah untuk diingat. Selain itu, cara seperti ini kita bisa terapkan pada pembahasan-pembahasan yang lain ataupun permasalahan-permasalahan yang ingin kita pecahkan. Teknik ini juga bisa kita gunakan untuk menyimpan informasi. Misalnya, kita ingin membuat sebuah ringkasan dari sebuah materi tertentu. Jadi, kita bisa membuat dalam bentuk peta minda seperti ini untuk mempermudah kita dalam menyimpan informasi dan untuk mengakses informasi itu sendiri. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa menanyakan ke Ibu melalui chat di grup ini. Sebelum Ibu tutup, ada tugas nih buat kalian. Tugasnya, kalian membuat mind map dengan menggunakan buku gambar. Dengan ide pokok utamanya virus corona. Kerjakan sesuai langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi. Buatlah sekreatif mungkin
Tambahkan gambar dan warna agar terlihat lebih bagus dan menarik. Oke, paham? Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.